Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Antikasari dari kelas 2 BKIE, NIM 2017101212. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hadis mutawatir. Yang pertama, definisi dari hadis mutawatir. Definisinya, menurut Hadi Mufaat Ahmad, hadis mutawatir ialah suatu hadis hasil tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Sedangkan menurut Subhi Salih, hadis mutawatir ialah hadis sahih yang sejumlah besar orang menurut akal dan adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta sejak awal sanad, tengah, dan akhirnya. Jadi, secara keseluruhannya, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya, yang menurut tradisi mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, dan karena itu diyakini kebenarannya. Yang kedua, pembagian hadis mutawatir. Para ahli membagi hadis mutawatir menjadi dua bagian, yakni mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Sedangkan Endang Sutari mengatakan bahwa hadis mutawatir terbagi pada tiga macam, yakni mutawatir lafzi, mutawatir maknawi, dan mutawatir amali. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi ialah hadis mutawatir yang lafaz dan maknanya sesuai antara riwayat satu dengan yang lainnya. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi ialah hadis yang melafaz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi terdapat kesesuaian makna secara umum. Dan yang ketiga, hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali ialah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan ia telah mutawatir di kalangan umat Islam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan atau menyuruhnya atau selain dari itu. Yang ketiga, syarat-syarat hadis mutawatir. Syarat hadis mutawatir ada tiga. Yang pertama, hadis itu diperoleh dari Nabi atas dasar panca indera yang yakin. Maksudnya bahwa perawi dalam memperoleh hadis Nabi haruslah benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatannya sendiri. Yang kedua, bilangan perawinya dilihat dari segi banyaknya telah mencapai jumlah yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Sedangkan yang ketiga, ada kesinambungan jumlah perawi antara tabakoh masing-masing. Dengan demikian, bila jumlah perawi pada tabakoh pertama sekitar 10 orang, maka pada tabakoh lainnya juga harus sekitar 10 orang. Yang keempat adalah kedudukan hadis mutawatir. Kedudukan dari hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam tinggi sekali. Mengutip Syaifuddin Zuhri pada tahun 2008, para ulama bersepakat hadis mutawatir berisi pengetahuan yang pasti bersumber dari Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, hadis tersebut harus diterima secara bulat dan wajib diamalkan dalam seluruh aspek, termasuk dalam bidang akidah. Hadis mutawatir sama dengan Al-Quran dalam keautentikannya karena keduanya qati'ul wurud atau sesuatu yang pasti datangnya. Sebagai konsekuensi, menolak hadis mutawatir sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT. Berikut contoh-contoh dari hadis mutawatir. Yang pertama, Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah ia menduduki tempat duduk di neraka. Hadis tersebut menurut hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau kecuali dalam sholat istiqo, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis tersebut menurut hadis riwayat Bukhari. Ya, berikut adalah contoh skema sanad hadis mutawatir. Pada tingkat ke-1 hingga ke-3 itu sama. Yang berbeda hanyalah yang bawah sendiri. Yang pertama itu hadis Al-Bukhari, yang kedua An-Nasai, yang ketiga hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, kitab yang mengumpulkan hadis mutawatir. Kitab-kitab yang membahas hadis mutawatir, para ulama telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh
dengan mengumpulkan hadis-hadis mutawatir, lalu menjadikannya sebagai kitab khusus atau musnad tersendiri untuk memudahkan para penuntut ilmu merujuk kepadanya. Di antaranya kitab-kitab itu adalah yang pertama, Al-Azhar Al-Mutanasirah fi al-Akhbar Al-Mutawatirah, karya Imam Suyuti yang tersusun menurut bab per bab. Yang kedua, Kutafu Al-Azhar, karya Imam Suyuti yang merupakan ringkasan dari kitabnya yang terdahulu. Dan yang ketiga, Nadamu Al-Mutanasir min Al-Hadis Al-Mutawatir, yaitu karya Muhammad bin Ja'far Al-Kitani. Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.